dan juga memang pegiat anti korupsi. Perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, bahwa sebelum OTT Oknum KPN sama WKPN Depok, itu kan ada OTT terkait dengan pejabat Bea Cukai. Lalu ada juga di Banjarmasin tuh ada OTT juga, di hari yang sama ada 2 OTT, setelah itu ada OTT lagi. Bahwa memang kita harus akui kasus korupsi di Indonesia itu masih luar biasa, kasus suap menyuap itu masih ya cukup tinggi angkanya. Jadi memang Pak Prabowo kan punya komitmen dengan pemerintahnya dia untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai setuntas-tuntasnya. Tapi faktanya kan pejabat masih juga korupsi. Bahkan yang sangat membuat saya sangat ini juga miris adalah ketika ada penangkapan di Depok. Bea Cukai. Ternyata ada rumah safe house untuk uang dan emas buat hasil korupsi. Ini luar biasa. Saya lihat ini miris dan sudah sampai tingkat yang sangat menurut saya garis merah itu. Jadi penegakan hukum ini tidak hanya Prabowo dan juga pemerintah. Menurut saya masyarakat juga harus memonitor, bahkan juga harus melaporkan ketika memang ada kasus suap menyuap, ada kasus korupsi dan lain sebagainya, apalagi kepada penegak hukum. Karena ini orang jadi pejabat itu gampang sekali untuk mendapatkan uang. Dia sudah digaji, ada tunjangan, ada fasilitas, mobil, tapi dia tidak puas. Memang manusia ini serakah gitu. Jadi kalau kejadian seperti ini berulang kali, makanya undang-undang perampasan aset itu harus segera diundangkan. Sehingga ketika ditangkap, dia tidak hanya dalam proses hukum, tapi aset-aset yang dia dapat dari hasil korupsi itu harus dirampas oleh negara untuk kepentingan negara dan masyarakat. Karena dikasih kesempatan dia untuk menjabat, tapi kesempatan juga dia melakukan tindakan korupsi. Ini oknum ya. Betul. Dan oknum ini kita sadari bahwa semua sudah jadi tersangka. Jadi memang sudah ada alat bukti yang cukup untuk jadi tersangka. Tinggal nanti pembuktian di pengadilan apakah benar dia melakukan tindakan korupsi atau tidak, suap atau tidak. Karena ada barang buktinya juga kan, uang dan lain sebagainya, lewat handphone, komunikasi, semuanya kan lengkap sehingga polisi berani menetapkan sebagai tersangka. Dan saya yakin sekali bahwa saat ini KPK lagi galak-galak. Jadi kepada pemangku jabatan, para penegak hukum untuk berhati-hati di dalam melakukan transaksi ilegal yang justru sangat merugikan nama baik penegak hukum tersebut. Bang, banyak masyarakat, banyak publik juga merasa kecewa kan. Para pemangku jabatan sudah dikasih enak sampai dinaikin gaji udah 80%, sedangkan kita rakyat biasa yang cuma gajinya dinaikin cuma berapa persen doang, sedikit setiap tahun ya kan, makanya ada demo buruh. Tapi masih saja ibaratnya berkelakuan aneh atau buruk lah di mata kita. Ini bakal jadi ini gak sih bang warning bagi Pak Prabowo, karena kan awalnya kan Pak Prabowo yang naikkan gaji mereka gitu bang. Ini akan jadi konsen gak sih bang bagi Pak Prabowo dan timnya jajaran untuk meneliti dan lagi, karena kan yang UU perampasan hak aset para koruptor aja belum disahkan bang sampai sekarang ini. Gimana bang? Kalau menurut saya ini warning juga bahwa memberikan tunjangan begitu besar, tapi kan ini mental, ini perilaku ya, daripada penegak hukum kita yang korup. Jadi apa yang saat ini KPK lakukan kita perlu apresiasi, bahwa walaupun dikasih tunjangan begitu besar, tapi ternyata kan korupsi masih juga merajalela. Tunjangan pejabat, tunjangan penegak hukum seperti hakim dan lain sebagainya. Kalau menurut saya memang ini harus ada warning, dan juga bukan hanya soal tunjangan, tapi pengawasannya harus lebih diperketat. Bagaimanapun ini kembali lagi ke mental dari para pejabat kita, dari para penegak hukum kita, apakah dia melakukan suap, dia melakukan korupsi atau tidak. Ini kembali lagi bukan karena dia dikasih tunjangan besar, kembali lagi dari hati nuraninya dia. Apakah dia memang jadi penegak hukum itu benar-benar dari profesinya dia, dari hatinya dia, atau memang hanya menumpang untuk melakukan kejahatan. Bang, terakhir, abang setuju terkait pernyataan para koruptor keluarganya dimiskinkan 7 turunan karena dia sudah ibaratnya merampok uang rakyat, sudah mengambil uang rakyat yang kita sekarang ini lagi kesusahan banget, lagi susah-susahnya zaman. Gimana? Kalau kita mau ada misalnya pemiskinan terhadap koruptor, undang-undang perampasan aset harus disahkan. Yang kedua, bahwa kan keluarga ini kan ada juga aset yang dia dapat sebelum dia korupsi, mungkin warisan dari keluarganya, kan juga kita tidak boleh sentuh itu. Itu kan keperdataan seseorang. Yang disita itu kan memang hasil korupsi itu sendiri, berupa uang, mungkin dia beli tanah, hotel, mall, restoran, itu yang disita sebagai
alat kejahatan dia pakai untuk membeli aset tersebut. Tapi kalau misalnya keluarga memang awalnya sudah kaya, dia punya rumah, dia punya tanah, masa diambil juga sama negara? Itu kan juga tidak dibenarkan, karena itu adalah harta memang kekayaan yang dia ambil sebelum ada kejahatan.